menghema nafas di ujung. Diana, buat siapa bantal sama selimutnya? Ini buat aku, Bu. Aku pengen tidur di sini. Itu kan waktu kamu masih belum menikah. Sekarang kan kamu sudah punya suami. Lagian sekarang kan udah malam. Ayo kamu pulang. Lagian kamu ini kan pengantin baru. Ibu, tapi aku tuh mau tidur di sini. Aku mau nemenin ibu sampai ibu sembuh. Ya ampun Diana, ibu ini kan gak enak sama Dimas. Gak apa-apa kok Bu. Dimas gak apa-apa, Diana nginep di sini. Soalnya aku juga mau nginep di sini Bu. Aku mau nemenin Diana. Mungkin aja dia bosen kalau nemenin ibu lagi tidur. Alhamdulillah, ibu senang sekali punya menantu sebaik kamu Dimas. Diana, aku bawain kamu makanan bebas kolesterol. Sama jangan lupa minum obat hipertensi kamu supaya tekanan darah kamu teratur. Kamu tahu dari mana kalau aku hipertensi? Gak penting aku tahu dari mana kamu hipertensi. Yang penting kamu minum obat kamu teratur supaya darah kamu stabil, ya. Diana, harusnya kamu itu bersyukur. Kamu itu punya suami yang sangat baik, sangat sayang dan sangat perhatian sama kamu. Iya, Bu. Diana, ada apa sih? Kamu ngapain sih nyusul aku di sini? Kamu tahu ya, aku sengaja tidur di sini karena aku nggak mau deket sama kamu. Aku tuh jijik kalau deket-deket kamu. Dan satu lagi ya, kamu tuh licik ya, curi-curi kesempatan depan ibu peluk-peluk aku. Aku nggak suka. Maafin aku ya, kalau tadi aku udah lancang rangkul kamu. Kamu pulang sana. Aku nggak butuh kamu. Aku nggak mau pulang. Aku mau di sini sama kamu. Diana, aku mau ibu kamu tahu kalau pernikahan kita ini selalu harmonis, supaya ibu kamu cepat sembuh, cepat pulang. Tujuan kamu menikah sama aku kan supaya ibu kamu cepat sembuh. Kalau sampai ibu kamu tahu pernikahan kita cuma pura-pura, bisa stroke lagi ibu kamu. Terserah. Alhamdulillah, akhirnya ibu bisa kembali lagi ke rumah ini. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Bu, ibu harus ingat apa pesan dokter. Ibu nggak boleh mikir yang sedih-sedih, ya. Ibu harus selalu senang supaya ibu cepat pulih dan juga stroke ibu nggak kambuh lagi, ya Bu. Ibu ini sekarang sedang bahagia sekali karena kalian sudah menikah dan pasti sebentar lagi ibu punya cucu. Bu, aduh, iya maaf. Ibu ingat nggak apa kata dokter? Kan dokter bilang kalau ibu itu harus banyak-banyak istirahat supaya ibu cepet sembuh, supaya ibu nggak pakai kursi roda lagi deh. Ibu, Liana, kamu ke dapur geh. Kamu siapin makan siang buat Dimas. Kesian tuh Dimas dari tadi belum makan. Mas Dimas makan di luar aja Bu, biar nggak repot. Kok kamu gitu sih? Nggak apa-apa Bu, biar nanti Dimas ceplok telur sendiri aja. Mungkin Liana masih lelah Bu, nungguin ibu di rumah sakit, makanya dia belum mau masak. Tuh kan, ibu dengar sendiri kan apa kata Mas Dimas? Ih, orang Mas Dimasnya aja nggak apa-apa kok. Jadi Liana nggak perlu repot deh. Liana, kamu ini seorang istri. Dan tugas istri itu ya melayani suami. Kalau makan aja harus nyeplok telur sendiri. Buat apa punya istri?
Iya Bu, iya. Liana, kamu kok masih di sini? Kirain udah berangkat ke kantor. Malah tadi Dimas sudah berangkat dari tadi pagi. Ibu ngapain kesini, Bu? Ibu mau ganti spray. Kan sejak ibu sakit, kamar ini nggak ada yang ngurusin. Bu, biar aku aja yang ganti spraynya. Ibu nggak usah khawatir. Selama ibu di rumah sakit, aku kok yang jagain kamar ini. Mendingan ibu ke kamar. Ibu istirahat supaya ibu cepat sembuh. Ini kosmetik kamu kok semua ada di sini? Obat-obatan kamu. Terus kamu tadi juga make upan di kamar ini. Gini loh Bu, aku itu lagi boring banget di kamar aku. Jadinya aku kesini deh. Kayak lagi butuh suasana baru gitu deh Bu. Lagian aku juga sering kok tiduran di kamar. Kalau Mas Dimas sudah berangkat kantor, kan ibu tahu Mas Dimas itu berangkat kantornya pagi banget. Kalau aku siang. Liana, mau kemana kamu? Aku mau ke bawah. Iya, aku mau ke bawah sebentar ya Bu ya. Kenapa sikapnya jadi aneh ya sejak menikah? Kamu tuh nekat banget sih. Ngapain datang ke sini? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu penting banget sama aku, kamu telepon dulu dong. Dan kalau emang penting banget, kita kan bisa ketemuan di luar. Aku bosan ketemu di luar. Lagian aku kesini, aku mau bilang sama kamu. Aku mau berangkat ke luar negeri minggu depan. Kamu harus ikut. Aduh, kamu itu gimana sih? Kan aku udah bilang sama kamu, kalau Dimas itu belum cerain aku. Ya kamu dong yang ceraiin dia, jangan nunggu dia ceraiin kamu. Lagian kamu tuh punya janji sama aku. Begitu ibu kamu sembuh, kamu segera bercerai dengan Dimas. Karena kamu menikah dengan Dimas juga bukan karena cinta kok. Tapi kamu butuh biaya pengobatan ibu kamu. Dan sekarang ibu kamu udah sembuh. Aku mohon sama kamu, tepatin janji kamu. Segera bercerai dengan Dimas dan nikah sama aku. Iya. Apa? Ibu. Jadi kamu menikahi Dimas bukan karena kamu mencintai Dimas, tapi karena uangnya untuk pengobatan ibu. Oh, ya Allah, keterlaluan kamu, Riana, kamu keterlaluan, kamu bohong ibu. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun ya, Bu. Ibu ini Liana, Bu. Liana minta maaf ya, Bu. Kita bawa aja ibu ke rumah sakit ya. Ibu bangun, Bu. Ibu.
Sudahlah, ikhlaskan saja ibumu. Ayo kita pulang. Maafin Danang, Bu. Buni Danang, Bu. Maaf Danang udah buat Ibu meninggal. Saya Dimas. Kamu siapanya almarhumah Bung Dita ya? Soalnya sejak saya menikah sama Liana, sepertinya kita belum pernah kenal. Saya Danang. Saya mantan pacar Liana. Maaf. Saya yang menyebabkan Bu Gita meninggal. Dia syok mendengarkan pembicaraan saya dengan Liana. Saat itu, saya meminta Liana untuk segera bercerai dengan kamu dan ikut saya ke luar negeri lalu kami menikah. Liana bilang, dia menikahi kamu hanya supaya dapat biaya pengobatan Bu Gita. Jadi, Liana bilang seperti itu. Iya. Tapi sekarang kamu tenang aja. Saya tidak akan mengganggu rumah tangga kalian lagi. Saya akan segera berangkat ke luar negeri. Saya harap rumah tangga kalian harmonis. Bu, maafin Liana ya, Bu. Liana nggak ada maksud buat nyakitin Ibu. Liana sayang sama Ibu. Kalau ada Ibu, Liana sama siapa? Bu. Liana, kamu ikhlasin ibu ya. Jangan diratapin, jangan ditangisin terus. Kamu nggak sendiri kok. Kan masih ada aku, suami kamu. Besok kita jalan-jalan yuk. Kita keluar kota. Mungkin kalau jalan-jalan kamu bisa lebih tenang. Ya syukur-syukur kamu bisa bahagia, bisa senyum lagi. Ya. Jangan pernah kamu sentuh aku. Kemanapun kamu ajak aku pergi, aku gak akan pernah bahagia. Satu-satunya kebahagiaan aku itu cerai dari kamu.